Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Tri Hayati. Saya adalah mahasiswa PPG 2023 Universitas Negeri Makassar yang berasal dari MAN 1 Lampung Utara. Kali ini saya akan menyampaikan best practice saya dari kegiatan PPL. Dalam penyusunan best practice ini, saya mengambil aksi kedua, pertemuan satu dan pertemuan kedua, yang tepatnya lokasinya berada di MAN 1 Lampung Utara. Tujuan saya adalah meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas 10-2 MAN 1 Lampung Utara pada materi diagram circular flow dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 November 2023 dan 15 November 2023. Di dalam kegiatan ini atau best practice ini saya mengambil model STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Di situasi di sini adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah dari aksi 2 ini adalah yang pertama adalah rendahnya hasil belajar peserta didik pada pelajaran ekonomi, yang kedua kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran seperti bertanya, melakukan diskusi ataupun merespon pertanyaan guru masih rendah. Yang ketiga, model pembelajaran yang dirancang oleh guru kurang kreatif, konvensional dan masih bersifat teacher center. Yang keempat, media pembelajaran yang digunakan tidak memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Dan yang kelima, materi pembelajaran yang disampaikan belum kontekstual dan bermakna dalam kehidupan nyata. Alasan praktik ini penting untuk dibagikan adalah yang pertama, sebagian bahan refleksi berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi penulis untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan kompetensi. Dan yang ketiga, sebagai bahan referensi bagi rekan sejawat yang menemui permasalahan serupa dalam pembelajaran. Peran dan tanggung jawab saya sebagai penulis adalah yang pertama, satu, melakukan identifikasi masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, melakukan kajian literatur dan wawancara untuk mencari penyebab masalah dan menentukan akar penyebab masalah. Yang ketiga, melakukan kajian literatur dan wawancara untuk memilih alternatif solusi dan menentukan solusi terhadap masalah. Yang keempat, mendesain pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar siswa meningkat. Yang kelima, menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Yang keenam, melaksanakan PPL sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan yang ketujuh adalah melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap proses PPL yang telah dilaksanakan. Tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan saya ini dan siapa saja yang terlibat? Tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan ini adalah yang pertama, penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan. Yang kedua, terjadi kendala teknis akibat koneksi internet yang buruk sehingga seringkali saya sebagai penulis terpenal dari Zoom meeting, pencahayaan kurang bagus, sehingga tampilan bahan ajar atau bahan presentasi kelompok tidak begitu jelas pada layar. Kemudian antusias sebagian peserta didik yang naik turun. Hal ini dapat dilihat ketika pembelajaran berlangsung, khususnya pada saat awal pembelajaran. Selanjutnya, pada saat proses pembelajaran berlangsung, masih ada peserta didik yang tidak fokus. Selanjutnya, peserta didik belum terbiasa melakukan presentasi di depan kelas, sehingga pada tahap presentasi ini mereka terlihat kurang percaya diri dan canggung, sehingga suara peserta didik masih terlihat kurang keras ketika menyampaikan presentasi hasil kerja kelompok. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PPL Aksi 2 saya ini adalah yang pertama saya sendiri sebagai penulis, yaitu Tri Hayati sebagai guru ekonomi. Yang kedua adalah peserta didik 10-2 MAN 1 Lampung Utara sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah Kepala MAN 1 Lampung Utara sebagai penanggung jawab kegiatan PPL. Yang keempat adalah Bapak dan Ibu dosen serta guru PAMU PPG Daljab Universitas Negeri Makassar. Yang kelima, rekan sejawat PPG Daljab Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Dan yang keenam ada tim jurnalistik MAN 1 Lampung Utara sebagai kameramen kegiatan PPL.
A-nya adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Baiklah, saya akan menjawabnya. Berdasarkan tantangan yang dihadapi penulis, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Satu, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran lain untuk menyesuaikan jadwal PPL dengan jadwal PBM di kelas 10-2. Yang kedua, memastikan kualitas jaringan internet dan provider yang akan digunakan. Yang ketiga, mengatur pencahayaan di ruang kelas 10-2 agar terlihat jelas ketika direkam. Merancang pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan pendekatan TPA-CK dan saintifik. Yang kelima, membuat perangkat pembelajaran berbasis PBL, RPP, instrumen penilaian, LKBD, model ajar, dan media pembelajaran. Kemudian, melaksanakan PPL sesuai dengan RPP PBL, RPP Problem Based Learning yang sudah dibuat sesuai dengan sintakannya. Yaitu tahap pertama ada orientasi masalah, itu bisa dilihat di link bio PDF yang saya upload di bawah link YouTube berikut. Yang tahap kedua bisa mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan baik individual maupun kelompok. Selanjutnya tahap keempat adalah tahap keempatnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelimanya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya dengan di aksi ini saya menyapa peserta didik secara berkala dengan sapaan penyemangat yang telah disepakati. Bagaimana tetap semangat anak-anak? Kemudian dengan menggunakan metode STAR yang awalnya tidak fokus, anak yang tidak fokus disapa dengan senyuman, kemudian didampingi dengan penyelidikan secara individual menjadi lebih semangat. Kemudian mendampingi setiap kelompok saat mengembangkan menyajikan hasil karya untuk memastikan keterlibatan semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya mendampingi peserta didik dalam melakukan penayangan video hasil pembelajaran. Pihak-pihak yang terlibat pada aksi ini adalah saya sendiri sebagai guru ekonomi, kemudian peserta didik kelas 10-2, selanjutnya Kepala Man 1 Lampung Utara sebagai penanggung jawab PPL, kemudian Bapak Muhammad Hasan dan Bapak dosen pembimbing, Bapak Ansar, kemudian selanjutnya rekan sejawat PPG Daljab Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dan selanjutnya ada tim jurnalistik Man 1 Lampung Utara sebagai kameramen kegiatan PPL. Yang R-nya adalah refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, dan bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Baiklah, saya akan menjawabnya. Untuk R atau refleksi ini, refleksi dan dampak dari aksi-aksi yang telah saya lakukan adalah yang pertama, peserta didik berubah menjadi terlihat lebih aktif dalam pembelajaran ekonomi pada materi diagram circular flow. Kemudian peserta didik lebih mudah memahami konsep diagram circular flow karena mereka menemukan sendiri konsep tersebut melalui kegiatan pembelajaran. Selanjutnya peserta didik lebih bersemangat dalam kegiatan berkelompok karena mereka terlibat aktif dalam pembuatan video yang dirancang sesuai dengan ide masing-masing kelompok. Selanjutnya peserta didik mulai terbiasa menganalisis dan memecahkan permasalahan, mengaitkan dengan literatur dan membuat bahan presentasi. Selanjutnya peserta didik berani tampil di depan kelas dengan penuh percaya diri. Peserta didik yang tadinya tidak fokus pada pembelajaran setelah disapa dengan senyuman dan didampingi dengan penyelidikan secara individual, kembali fokus lagi dalam belajar. Selanjutnya, pada saat kegiatan refleksi akhir pembelajaran, peserta didik memberikan refleksi bahwa pembelajaran sangat menyenangkan dan media pembelajaran menarik juga mudah dipahami. Efektivitas hasil yang didapatkan yang pertama adalah strategi yang diterapkan efektif ditunjukkan dengan semakin banyaknya peserta didik yang berani mengkomunikasikan opini dalam kelas, bertanya, menanggapi, menjawab pertanyaan. Selama PBM tidak ada siswa yang terlihat duduk sambil bermalas-malasan, dan siswa dapat membuat video dari hasil diskusi pemecahan masalah bersama kelompoknya. Itu bisa dilihat dari artefak yang berupa keterampilan ya, observasi keterampilan itu saya sertakan di dalam PDF-nya yang saya upload di Google Drive.
Selanjutnya, ada hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dilihat dari hasil asesmen yang menunjukkan bahwa banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM dengan persebaran nilai sebagai berikut. Untuk rentang nilai 10 sampai 100 itu ada 17 orang, 70 sampai 80 ada 15 orang, kurang dari 70 hanya ada 4 orang ya. Ini saya lakukan asesmen menggunakan Google Form, nah, dan kemudian bisa langsung dilihat hasilnya dan bisa langsung dilihat persebarannya menggunakan grafik dan diagram. Kemudian untuk respon peserta didik lebih suka pembelajaran dengan berkelompok karena lebih mudah memahami materi ekonomi. Peserta didik sangat senang dengan kegiatan membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan konsep diagram circular flow yang membuat peserta didik lebih aktif dan inovatif. Ini juga dapat dilihat dari lembar observasi kepada peserta didik, lembar observasi berupa pertanyaan. Itu juga artefaknya saya sertakan di Google Drive. Kemudian untuk respon dosen pembimbing dan guru pamong, pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Pembelajaran sudah belajar dengan baik dan dari rekan sejawat juga memberikan respon yang baik yaitu dengan mengisi lembar observasi yang menyatakan bahwa pembelajaran telah terlaksana dengan baik dan sangat menyenangkan. Faktor keberhasilan dari strategi yang digunakan yaitu yang pertama karena adanya dukungan dari Kepalaman 1 Lampung Utara dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Selanjutnya bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong selama kegiatan dan persiapan PPL. Yang ketiga situasi dan kondisi yang sangat mendukung terlaksanaan kegiatan PPL aksi 2 pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Faktor ketidakberhasilan dari strategi yang digunakan adalah satu, pada saat PPL aksi 2 pertemuan 1 itu ada pencahayaan pada video kurang maksimal dikarenakan cara pengambilan gambar yang salah. Yang kedua ada beberapa kegiatan yang tidak terekam oleh kamera dikarenakan kameranya full memori, jadi ada beberapa momen yang terlewat karena saya harus menghapus kameramen harus menghapus dulu kamera yang penuh. Yang ketiga ada kendala teknis ketika tiba-tiba laptop mati tidak menyala. Nah, semuanya kendala teknis. Kemudian pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah satu, pembelajaran dari keseluruhan proses ini adalah satu, sebagai seorang guru kita wajib memfasilitasi peserta didik mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dengan demikian peserta didik diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses penemuan konsep ilmu ekonomi. Yang kedua, pembelajaran ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatnya hasil belajar peserta didik semoga bisa meningkatkan semangat guru untuk lebih kreatif dalam menyajikan pembelajaran yang inovatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan best practice saya. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.